Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Andra Pamungkas dengan NIM 13120000283. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk mengikuti mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Tommy Mikael SH MH. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan sedikit yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Hukum Internasional dengan judul Hukum Internasional dalam Teori Dualisme dan Monisme. Teori dualisme. Apa itu teori dualisme? Aliran hukum dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikut hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Hukum internasional dalam teori dualisme memiliki sumber hukum sendiri, subjek hukum sendiri, dan struktur hukum sendiri. Sumber hukum internasional garis besarnya, sumber hukumnya adalah kesepakatan-kesepakatan negara. Lalu untuk subjek hukum internasional garis besarnya adalah negara. Dan yang terakhir untuk struktur hukum internasionalnya tidak ada, berbeda dengan hukum nasional. Nah, meskipun teori dualisme ini saya menjelaskan dalam hukum internasional, teori ini tidak lepas juga dari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit dalam hubungan hukum internasional ini dengan hukum nasional. Pada dasarnya adalah keduanya dua hukum yang berbeda. Dan bagaimana sumber hukum yang dimiliki hukum nasional itu? Sumber hukumnya kekuasaan negara. Artinya negara bersama dengan negara-negaranya, merekalah yang akhirnya membuat atau mengkodifikasi suatu hukum yang kemudian hukum itu digunakan negara. Jadi kekuasaan negaranya itu akhirnya memunculkan sumber hukum itu sendiri, hukum nasional. Lalu untuk subjek hukumnya, bagi hukum nasional, siapa yang menjadi subjek hukumnya? Ya, individu, setiap warga negara yang ada di negara itu. Lalu struktur hukumnya itu meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini struktur di hukum nasional. Bagi hukum internasional ini tidak ada. Kita tidak mengetahui siapa sih sebenarnya yang punya secara kelembagaan yang membuat hukum internasional akan sulit ditelisik, ya karena hukumnya tidak bisa berasal dari kesepakatan negara, tidak berasal dari suatu lembaga itu yang memang seperti dalam hukum nasional. Nah, pada dasarnya hukum internasional bersumber dari kemauan negara, yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ada kalanya seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pertentangan antara keduanya bukan bukti perbedaan struktural yang sudah saya paparkan tadi, tetapi hanyalah kurang efektifnya hukum internasional. Tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki hukum internasional, karena hukum internasional pada hakikatnya tidak saja berlainan dan tidak tergantung pada yang lainnya. Hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Nah, ini rangkuman dari teori dualisme. Jadi kalau menurut teori dualisme,
tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hukum internasional dalam hukum nasional. Karena memang ini merupakan suatu struktur yang berbeda. Kalau strukturnya sama, seperti negara kita, hierarki perundang-undangan merupakan suatu instrumen yang sama dalam negara kita, sehingga bisa dipertentangkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Hukum internasional memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Nah, yang menarik dari teori dualisme ini bahwa yang namanya hukum internasional itu perlu transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Jadi kalau berbicara tentang hukum internasional itu bisa ditaati suatu negara kalau hukum internasional sudah dirubah menjadi hukum nasional. Maka hukum internasional yang tadi baru bisa diikuti. Itulah merupakan teori dualisme dalam hukum internasional seperti yang saya sampaikan. Teori monisme. Lalu, teori monisme apa? Teori monisme merupakan keadaan di mana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya. Berdasarkan teori, monisme memiliki dua primat yang berlaku, yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Untuk teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah kesatuan yang sama, sebuah instrumen hukum. Kalau menurut monisme, hukum nasional dan hukum internasional sama-sama mengatur individu, di mana hukum nasional itu lebih ke perseorangan. Kalau hukum internasional itu individu. Maksudnya dia secara kolektif yang mengikat suatu negara ini. Menurut teori monisme, ketika suatu instrumen hukum internasional itu sudah ada mengikat sebuah negara, maka mau tidak mau warga negara yang ada di situ pun juga mengikutinya. Artinya secara kolektif terikat. Menurut teori monisme, bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional mungkin ada hubungan hierarki. Paham ini melahirkan dua teori lainnya. Yang pertama, monisme dengan primat hukum nasional. Yang kedua, monisme dengan primat hukum internasional. Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional adalah lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi, menurut teori ini, hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional. Menurut monisme, primat hukum nasional itu lebih utama karena menganggap bahwa hukum nasional ini lebih tinggi dibanding hukum internasional, sehingga yang lebih utama itu ya hukum nasionalnya. Lalu hukum internasionalnya itu merupakan hanya sebuah manifestasi dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi kalau suatu negara ingin mengatur negara lain seolah-olah gitu, maka ya jangan pakai instrumen hukum nasionalnya.
nggak akan bisa untuk urusan luar negeri. Ia harus menggunakan instrumen hukum internasional. Nah, itu fungsinya. Jadi Indonesia sampai kapanpun nggak akan bisa mengatur Malaysia dengan hukum-hukum nasionalnya Indonesia. Tapi Indonesia bisa ikut mengatur Malaysia dengan instrumen hukum internasional. Tidak ada organ dunia yang mengatur kehidupan negara tadi. Jadi karena memang negara yang merdeka itu berdaulat, maka tidak boleh negara yang lainnya ikut mencampuri urusan-urusan dalam negerinya. Karena kepentingan nasional hanya diutamakan. Jadi ini monisme dengan primat hukum nasional. Selanjutnya monisme dengan primat hukum internasional. Hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hierarki lebih tinggi. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Ini merupakan bagian monisme primat hukum internasional. Menurut monisme, dalam primat hukum internasional lebih utama dan meliputi hukum nasional. Memiliki kekuatan mengikat karena ada pendelegasian dari hukum internasional. Artinya, kepentingan nasional suatu negara dapat diutamakan jika tidak bertentangan dengan hukum internasional. Nah, seperti ini hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menghindari dari kewajiban hukum internasional. Jika penempatannya hukum internasional itu lebih utama, hukum nasional memiliki kekuatan mengikat. Contohnya ketika Indonesia meratifikasi ICCPR. Misalnya, si ICCPR itu kan hukum internasional dan baru bisa memiliki kekuatan dalam hukum nasional ketika ada pendelegasian, ketika hukum internasional itu didelegasikan untuk diratifikasi oleh hukum nasional. Artinya kalau tidak didelegasikan dan diratifikasi, ya tidak akan punya nilai kekuatan mengikat. Nah, ini penting kepentingan nasional suatu negara dapat diutamakan jika tidak bertentangan. Jadi ketika tidak bertentangan, maka hukum nasional bisa didahulukan. Tapi ketika memang bertentangan, lalu hukum internasional harus didahulukan menurut monisme primat hukum internasional yang memang menempatkan hukum internasional lebih tinggi dibanding hukum nasional. Saya rasa cukup untuk menjelaskan mengenai hukum internasional dalam teori dualisme dan monisme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.